Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang usahanya. Ide ini kita dapatkan setelah kita berdiskusi. Makanan Jepang apa yang paling mudah untuk dibuat? Nah, lalu kita sepakat untuk memodifikasi makanan ramen dengan ditambahkan saus pecel dan kuning telur asin. Dan untuk peluang usahanya, besar kemungkinan sangat sukses karena belum ada pesaingnya. Analisis SWOT. Kekuatan, bahan mudah didapat dan juga bahannya cukup murah. Kelemahan, kurang banyak peminat dan juga bahan yang tidak tahan lama. Ancaman, mudah ditiru orang dan banyak saingan. Peluang di daerah perkotaan dan perkampungan. Perkenalkan, nama saya Januar. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama adalah panci, digunakan untuk merebus. Kedua, pisau untuk memotong bahan-bahan. Kemudian piring untuk meletakkan mie yang telah matang. Sendok untuk makan. Kemudian bahannya adalah hanya mie instan, sambal pecel, telur asin, kecap, dan tomat. Yang keempat adalah langkah-langkah. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Kemudian rebus mie terlebih dahulu. Sembari menunggu mie-nya matang, kita membuat sambal pecelnya terlebih dahulu. Lalu sambal tersebut kita campurkan dengan kuning telur asin. Mie pun matang dan kita simpan di atas piring. Campur mie tersebut dengan bumbu mie dan bumbu pecel yang sudah jadi. Dan terakhir, kita tambahkan tomat sebagai hiasan makanan. Kenalkan, nama saya Gilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian A. 1. Biaya tetap. Untuk di sini ada alat, jumlah, dan harganya. Untuk alat yang pertama ada panci. Jumlahnya 1, harganya Rp25.000. Untuk alat yang kedua ada pisau, jumlahnya 1, harganya Rp20.000. Untuk alat yang ketiga ada piring, jumlahnya 1, harganya Rp3.000. Dan untuk yang terakhir sendok, jumlahnya 1, harganya Rp1.000. Untuk jumlah keseluruhannya ditambahkan menjadi Rp49.000. Untuk yang kedua ada biaya tidak tetap atau variabel. Di sini ada bahan, jumlah, dan harga. Untuk bahan yang pertama ada mie instan. Untuk jumlahnya 1 bungkus, harganya Rp3.500. Untuk yang kedua ada sambal pecel. Jumlahnya 1 bungkus. Untuk harganya Rp3.000. Untuk yang ketiga ada telur asin, jumlahnya 1 butir, harganya Rp3.000. Untuk yang keempat bahannya ada kecap, jumlahnya 1 saset, harganya Rp500. Dan untuk yang terakhir ada tomat, jumlahnya 2 buah, kan harganya adalah Rp1.000. Untuk jumlah keseluruhannya sekitar Rp11.500. Sekian, terima kasih. B. Total biaya. Biaya variabel ditambah biaya tetap, di mana biaya variabelnya yaitu Rp11.000 dan biaya tetapnya yaitu Rp49.000. Jadi total biayanya yaitu Rp60.000. C. Harga pokok produksi. Total biaya dibagi jumlah produksi, yang dimana harganya yaitu Rp60.000 dibagi 10 sama dengan Rp6.000. D. Tentukan harga jual. Harga jualnya adalah 10.000. Penerimaan kotor. Jenis kemasannya adalah cup. Jumlah cupnya ada 10. Satuan rupiahnya adalah 10.000 per satu jumlah. Totalnya adalah 100.000. F. Pendapatan bersih. Aba. Penerimaan kotor dikurang total biaya. Penerimaan kotornya adalah 100.000 dan total biayanya adalah 60.000. Jadi 100.000 dikurang 60.000, jadi hasilnya Rp40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Setiawan dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibahas.
strategi promosi usaha, mempromosikan lewat sosial media. 8. Pemasaran lewat sistem konsinyasi dengan menitipkan produk ke penyalur dan menjual kembali di tokonya dan memberikan 5 atau 10% hasil penjualan. Terima kasih. Lalu kita siapkan bahan-bahan untuk sebagai bumbunya. Terdiri dari sambal pecel dan tomat, lalu telur asin. Untuk membuat sambal pecel, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita belah telurnya jadi 2. Nah, terus yang kuningnya dimasukin ke semarak. Samaran. Cukupnya. Aduk. Dicampur sampai merata. Tambahkan sambal yang tadi, Sambal pecel sambal pecel yang tadi sesuai selera. sesuai selera, jangan terlalu banyak. Cukupnya oke. Dan inilah hasilnya. Terlihat sangat enak ya. Lalu kita campurkan kuning telur tadi dengan sambal pecelnya.